selamat datang di channel saya Timur Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab tidak lolosnya seleksi administrasi pada CASN 2023 pada tahun kemarin. Jadi, untuk mengetahui penyebab tidak lolosnya seleksi administrasi CASN 2023 juga dapat bermanfaat bagi kita dalam proses evaluasi. Dengan memahami penyebab ketidaklolosan, kita juga dapat menghindari kesalahan yang sama pada seleksi berikutnya, atau mungkin yang belum pernah mendaftar pada tahun yang lalu, kita bisa meminimalisir kesalahan yang akan terjadi pada tahun ini. Semoga pada tahun ini kita semuanya bisa lulus P3K tahun ini. Amin. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena channel ini akan setiap harinya memberikan informasi terbaru tentang CASN 2024. Jadi kita mulai, yang pertama adalah transkrip nilai tidak asli. Jadi teman-teman, untuk ijazah bisa diperhatikan di sini, ijazah itu yang asli adalah ijazah lalu transkrip nilai. Kedua hal ini adalah yang di-scan harus yang asli, tidak bisa yang fotokopi ya teman-teman. Lanjut, saya kira untuk hal ini semua pendaftar sudah mengetahuinya, namun dari alasan-alasan di sini, di daerah saya itu terdapat transkrip nilai dan juga ijazah yang di-upload tidak asli. Lalu yang kita lanjut, karena pada halaman pertama ini kebanyakan transkrip nilai dan juga ijazahnya yang diupload itu tidak asli. Kita lanjut di halaman kedua. Mari kita lihat. Nah, di sini untuk yang di teknis kebanyakan itu tentang surat keterangan pengalaman kerja itu tidak sesuai, lalu surat pernyataan itu tidak. Yang pertama yaitu di sini terdapat surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai dengan Kemenpan RB. Jadi untuk surat keterangan ini terdapat di jabatan teknis ya, P3K teknis. Di sini ada jabatannya. Tidak, ini kesehatan teman-teman, maaf. Jadi kalau untuk yang kesehatan dan juga teknis di daerah saya terkhususnya, jadi tidak berlaku mungkin di daerah teman-teman, namun ini khusus di daerah saya itu melampirkan surat keterangan pengalaman kerja. Kalau untuk guru tidak, tapi di kesehatan dan teknis itu melampirkan. Jadi bisa diperhatikan teman-teman, untuk hal ini itu diatur pada PDF yang dibagikan di akun BKPSDM-nya masing-masing. Jadi jikalau yang pertama itu kan pengumuman dari BKN langsung ya. Jadi dari BKN akan mengumumkan untuk seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu akan langsung ada pengumuman dari BKD. BKD untuk persyaratannya. Ini berlaku untuk P3K ya teman-teman. BKD persyaratan yang harus kita lengkapi pada saat seleksi administrasi. Di situ terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama itu guru, lalu kesehatan dan teknis. Jadi untuk ketiga hal itu berbeda syaratnya. Silakan teman-teman print kalau boleh, supaya setelah melengkapi data-datanya itu langsung dicentang dan juga dibaca kembali baik-baik apakah memang harus melakukan penguploadan surat keterangan pengalaman kerja yang menurut Permenpan RB nomor maksud saya tahun 2023 seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada surat keterangan aktif kerja. Jadi surat keterangan aktif kerja tidak sesuai dengan riwayat pengalaman kerja pada formasi khusus di mana yang bersangkutan hanya aktif bekerja sampai tahun 2017 dan tidak lagi bekerja sampai di tahun 2022. Untuk
pendaftaran P3K itu mau guru teknis kesehatan itu harus minimal 2 tahun bekerja ya, 2 tahun bekerja. Dan kalau misalnya, hanya beberapa bulan saja, misalnya 1 tahun 8 bulan itu tidak bisa teman-teman. Nah, dilihat dari, surat pengalaman kerjanya itu. Nah, jadi untuk masuk di formasi umum kita memang harus 2 tahun bekerja. Lalu untuk formasi khusus itu 3 tahun ke atas. 3 tahun untuk khusus, seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman di surat ini, surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai lagi dan lagi. Teman-teman harus mengikuti BKPSDM terlebih dahulu. BKPSDM setiap daerah itu berbeda-beda, jadi silahkan dicari di Google. Tulis saja BKPSDM daerah, teman-teman. Lalu di sini untuk surat pengalaman kerja itu biasanya kalau untuk daerah saya dikirim Google Drive-nya. Google Drive-nya di mana di situ terdapat beberapa format untuk surat pengalaman kerja khusus maupun umum seperti itu. Kita lanjut di sini. Jadi ini terdapat alasan di mana aduh tidak terlihat ya teman-teman, maaf. Ini, dokumen transkrip nilai tidak terunggah dengan jelas sehingga IPK tidak dapat dilihat. Untuk dokumen transkrip itu ataupun dokumen pernyataan lainnya itu memang di-scan-nya harus terlihat teman-teman, materainya atau IPK-nya atau capnya dipastikan untuk teman-teman lihat kembali. Nah, setelah kita mengunggah itu kan terdapat ada 2 menu ya atau tombol. Di sini tombol untuk unggah, di sini untuk lihat. Jadi setelah teman-teman mengunggah dokumennya pasti di situ tombol lihatnya itu akan menjadi warnanya berganti biru. Jadi silahkan dilihat kembali nanti akan ada web terbuka filenya dan diperhatikan baik-baik apakah, IPK-nya bisa terlihat atau, ijazahnya, capnya bisa terlihat atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa terlihat bisa, mengunggah ulang. Jadi walaupun di sini, filenya sudah terunggah, tapi kalau misalnya diperbaiki nanti bisa diunggah kembali, tidak perlu dihapus langsung ketik, maksud saya klik unggah. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut di sini juga ada surat pengalaman kerja harus ditandatangani oleh minimal camat. Nah, pada persyaratan yang dikirim oleh BKD itu terdapat persyaratan bahwa tanda pengalaman kerja itu harus camat. Ada juga yang eselon 2. Jadi, jikalau teman-teman mendapatkan seperti ini, untuk mendapatkan tanda tangannya itu tidak perlu pusing, nanti akan pada saat ke kantor camatnya ataupun ke kantor pejabatnya pasti akan bertemu dengan teman-teman P3K yang lainnya. Jadi pasti akan diarahkan ataupun dikumpul terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak orang yang berbondong-bondong ke kantor camatnya ataupun eselon 2-nya. Nanti akan dihubungi kembali atau, mungkin bisa bertanya ke teman-teman yang lain bagaimana informasinya kalau misalnya, suratnya sudah selesai ditandatangani. Pasti akan ada jalan. Pastikan, berkas teman-teman itu sesuai dengan apa yang diminta oleh BKD. Lanjut lagi, di sini ada salah satu alasan di mana pas foto yang bukan hasil yang diunggah bukan hasil JPEG. Jadi kalau untuk foto itu harus yang JPEG ya teman-teman, tidak bisa yang lain PDF atau yang lainnya tidak bisa.
Lanjut, di sini ada tentang pelamar. Kita lanjut, di sini ada tentang pelamar berasal dari aparat desa dengan ketentuan pelamar harus melamar dari pada formasi umum bukan formasi khusus. Jadi bisa diperhatikan teman-teman. Jadi kalau untuk formasi khusus formasi khusus itu hanya untuk yang bekerja di instansi tersebut. Jadi kalau untuk yang instansi pemerintah, misalnya instansi pemerintah akan mengikuti P3K misalnya di keuangan. Itu jikalau dia sudah bekerja 3 tahun ke atas, 3 tahun ke atas bisa memilih formasi khusus. Formasi khusus. Jadi kalau untuk yang dari aparat desa yang sudah bekerja 3 tahun itu masih di formasi umum. Jadi tidak bisa bercampur dengan formasi khusus yang bekerja memang di pemerintah. Mari kita lihat yang alasan TMS lainnya ya teman-teman. Ini saya skip karena biasanya alasan TMS-nya itu sudah sama dari yang saya jelaskan. Jadi ini ada yang baru, di mana bukti pengalaman kerja 2 tahunnya secara terus-menerus sekolah negeri bukan pada sekolah swasta. Seharusnya yang bersangkutan melamar pada formasi khusus. Maksud saya bukti pengalaman kerja 2 tahun secara terus-menerus pada sekolah negeri bukan pada sekolah swasta, dan seharusnya yang bersangkutan melamar pada formasi teknis P3K umum, bukan pada formasi teknis P3K khusus. Jadi untuk guru yang melamar di teknis itu teman-teman harus masuk di formasi umum, di mana di sini dapat kita lihat kalau masa kerjanya itu baru 2 tahun. Jadi kalau misalnya baru 2 tahun dan guru itu masuk di formasi umum. Seperti itu. Jadi itulah beberapa penyebab tidak lulusnya pemberkasan pada tahun yang kemarin 2023. Semoga bisa menjadi pengalaman ataupun pelajaran supaya pada tahun ini 2024 bisa lulus seleksi administrasi sehingga bisa mengikuti ujian pada tahun ini, di mana pada tahun ini P3K dan CASN, maksud saya CPNS itu dilakukan 2 tahap supaya teman-teman tidak lagi harus mengikuti pada tahun berikutnya tapi sudah bisa ujian tahun ini. Amin. Semoga bermanfaat penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.